Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, dalam grup doa ini, kita hari ini masuk ke dalam nomor 6, mempraktekkan keterlepasan, yaitu ketidakterikatan. Detachment. Kita tidak dapat menerima gerakan Roh Kudus jika kita terikat secara kaku pada harta benda, ide, atau sudut pandang kita. Untuk membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah, kita membutuhkan kepatuhan dan kemampuan beradaptasi yang besar. Dan kita dapat memperolehnya sedikit demi sedikit dengan mempraktekkan ketidakterikatan ini. Kita harus berusaha untuk tidak berpegang teguh pada apapun, baik secara materi, emosional, atau bahkan spiritual. Ketidakterikatan ini yang harus kita tuju bukanlah dengan mengatakan persatan dengan semuanya atau menjadi acuh tak acuh terhadap segala sesuatu atau mempraktekkan semacam asketisme paksa dan melepaskan diri dari segala sesuatu yang membentuk hidup kita. Keterlepasan, ketidakterikatan semacam itu bukanlah yang biasanya diminta oleh Tuhan kita. Namun, kita perlu menjaga hati kita dalam sikap tidak terikat. Mempertahankan semacam kebebasan, jarak, cadangan batin yang berarti bahwa jika sesuatu yang spesifik atau kebiasaan atau hubungan atau rencana pribadi diambil dari kita, kita tidak akan membuat drama karena kehilangan hal tersebut. Sikap tidak terikat seperti itu harus dipraktekkan dalam semua aspek kehidupan kita. Namun, bukan aspek materi yang paling penting. Kita terkadang jauh lebih terhambat dalam kemajuan spiritualitas kita. Karena keterikatan pada ide-ide kita sendiri, sudut pandang, dan cara melakukan sesuatu. Kita mungkin akan merasa bermanfaat untuk membaca nasihat seorang Fransiskan abad ke-16, yaitu biarlah kehendakmu selalu siap untuk apapun yang terjadi dan kasih sayangmu benar-benar terlepas. Jangan menginginkan satu hal lebih dari hal yang lain. Tetapi jika kamu menginginkannya, biarlah itu sedemikian rupa sehingga jika bukan hal itu, tetapi sebaliknya yang terjadi, kamu tidak akan menerima kekecewaan, tetapi kepuasan yang sama. Kebebasan sejati adalah tidak terikat pada apapun, tidak memiliki ketergantungan, tidak memiliki bias. Tuhan tidak melakukan keajaibannya kecuali dalam jiwa yang begitu menyendiri dan tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan ketika tujuan yang kita tuju sangat baik dalam dirinya sendiri, keterikatan pada kebijaksanaan kita sendiri dapat menjadi hambatan yang sangat buruk dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Hambatan seperti itu semakin besar karena jenis keterikatan ini seringkali tidak disadari.
Karena lebih mudah untuk tidak menyadari bahwa kita terikat pada kehendak kita sendiri. Ketika apa yang kita inginkan itu baik dalam dirinya sendiri. Karena objek yang kita tuju itu baik, kita merasa dibenarkan untuk menginginkannya dengan keras kepala yang membutakan kita. Dan kita tidak menyadari bahwa cara kita menginginkan ide kita terwujud belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Kebijaksanaan kita dan kebijaksanaan Tuhan praktis tidak pernah bertepatan sempurna. Dan ketidaksesuaian ini berarti bahwa pada setiap tahap perjalanan spiritualitas kita, kita tidak akan pernah dibebaskan dari mempraktekkan pelepasan diri dari ide-ide pribadi. Betapapun baiknya niat ide-ide tersebut. Hari ini kita sampai di sini dulu supaya bisa direnungkan satu persatu. Saya tidak akan meneruskan praktek keheningan dan kedamaian, itu akan kita simpan untuk besok ya. Kita tutup dengan satu kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan renungkan yang tadi, ketidakterikatan panjang hari ini. Terima kasih.